Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam pembelajaran daring studi politik bisnis Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, adapun tema yang akan kita bahas kali ini yakni manajemen operasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan sebagai moderator dari kelompok 10 dan ada 3 narasumber kita. Yang pertama yakni Anissa Wulandari, dan narasumber kita yang kedua yaitu Maulidia Nasari, dan narasumber yang ketiga yaitu Mita Septi Yohana Putri. Baik, di sini saya akan membuka 2 sesi. Sesi yang pertama yakni penyajian dan penyampaian materi oleh narasumber, dan sesi yang kedua yakni sesi tanya jawab oleh seluruh audien. Sebelum memulai sesi penyajian dan penyampaian materi, saya akan sedikit memberi gambaran tentang apa itu manajemen operasi di Indonesia. Manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja gambaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh para narasumber. Kepada narasumber pertama yaitu Mbak Anissa Wulandari, waktu dan tempat saya persilakan. Manajemen operasional merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan, terutama sebagai salah satu aspek yang menentukan proses pembuatan atau perakitan sebuah barang. Definisi standar produk. Standar produksi adalah panduan yang dapat dipergunakan dalam proses produksi. Standar produksi memberikan pedoman sebagai dasar untuk pengambilan keputusan-keputusan mulai dari desain, fabrikasi, perakitan, sampai menjadi produk jadi. Standar produksi harus atau sedapat mungkin diikuti agar supaya kegiatan maupun hasilnya boleh dikatakan dapat diterima umum oleh penggunaan standar. Definisi mutu produk. Kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, ketetapan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu upaya mempertahankan mutu produk. Yang pertama ada pengadaan bahan baku, yang kedua pengendalian produksi, yang ketiga pengemasan, yang keempat penyimpanan dan penanganan produk jadi, yang kelima pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk akhir, yang terakhir keamanan dan tanggung jawab produk. Apa tahapan biaya dan harga jual produk? Biaya adalah besaran dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Selanjutnya yaitu fungsi biaya. Yang pertama, menjamin lancarnya kegiatan operasional. Yang kedua, tolak ukur penentuan margin profit. Yang ketiga, pedoman perencanaan pengeluaran berikutnya. Dan yang terakhir, dasar perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Harga jual produk. Harga jual produk adalah salah satu hal krusial yang wajib Anda putuskan sebelum merilis produk ke pasar. Cara menentukan harga jual produk. Yang pertama, cost plus pricing, yaitu menjumlahkan total biaya produksi per jumlah produk. Setelah itu, menambahkan margin profit sesuai keinginan. Yang kedua, markup pricing, yaitu menentukan harga jual terlebih dahulu, baru setelah itu menghitung margin profitnya. Yang ketiga, break-even pricing, yaitu harga ditentukan hanya berdasarkan pada biaya saja. Yang keempat, keystone method, yaitu menaikkan harga produk menggunakan initial markup 50% sampai 100% dari biaya produksi. Dan yang terakhir, value-based pricing, yaitu metode penentuan harga berdasarkan nilai produk. Sistem standarisasi.
Pengertian standarisasi yaitu penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu atau hal. Standarisasi juga bisa sebagai proses pembuatan pembentuk standar. Tujuan utama standarisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta kelestarian fungsi lingkungan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.